Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya di Teguh Motor. Kali ini saya kedatangan tamu Vario ya. Nah ini Vario udah dalam posisi macet. Sekernya macet, padahal kemarin udah ganti seker kata ownernya. Kemarin udah ganti seker, udah ganti stang, seker dan yang lain-lainnya. Tapi hari ini langsung mogok macet total tadi pagi subuh. Sekitar jam berapa, jam 5. Dia mogok terus dibawa ke bengkel sini, terus dibongkar, ternyata pistonnya itu macet. Nah ini dia. Padahal yang kelihatannya masih baru, sebelah sini tuh masih baru, tapi yang sininya udah lecet. Tadi posisi pistonnya itu gencet dan tidak bisa dilepas. Akhirnya tak potong, tak gerenda potong seperti ini, terus akhirnya bisa lepas. Nah perkaranya itu hanya sepele. Perkaranya itu karena maaf sebelumnya saya tidak mengejat suatu bengkel, tidak apa yang namanya. Ini hanya untuk pembelajaran kita semua untuk lebih teliti lagi. Nah awalnya itu permasalahannya itu karena olinya tidak naik. Jadi pada saat penggantian piston, bengkel awalnya penggantian piston dia tidak cek apa namanya olinya. Oke, dia tidak cek olinya naik ke ruang bakar atau tidak. Maksud saya naik ke depan sini atau tidak. Oke. Nah, karena olinya tidak naik ke depan, otomatis piston berjalan itu bergerak tanpa oli. Dan dalam waktu kurang dari 1 minggu, bukan 1 minggu sih, cuma 1 hari tok, cuma 1 hari langsung motornya gencet, pistonnya gencet. Jadi kemarin siang itu udah dibawa pulang, keluar dari bengkel, pagi tadi langsung gencet. Oke, nah ini kesalahan fatal. Nah ini untuk pembelajaran kita semua, agar lebih teliti lagi, agar lebih hati-hati lagi dalam mengerjakan motor ya, terutama di bagian oli. Nah cara pengecekan oli, sekarang kita cara cek olinya. Nah ini khusus untuk motor Vario. Kalian harus pakai karet seperti ini ya. Kalau nggak pakai karet seperti ini, nanti ketika kalian kickstarter dia itu masuk ke dalam. Nah stangnya ini nanti masuk ke dalam. Kalau masuk ke dalam bisa nabrak keluar sampai, nah nanti nabrak keluar bisa sampai tembus ke dalam sini, area belakang sini. Oke, dan itu berakibat fatal, bisa crankcase-nya bisa nanti rusak, jebol. Nah, lanjut. Cara pengecekan olinya keluar atau tidak ya. Nah, sekarang kita cek. Nah, kalian kasih karet seperti ini, terus di sini ada lubang. Ini ada lubang. Harusnya ketika di kickstarter nanti dia itu mengeluarkan oli, harusnya seperti itu. Tapi kalau di kickstarter dia mengeluarkan oli, bisa dipastikan nanti supply oli yang ke ruang depan sini otomatis tidak ada. Yuk coba di kickstarter. Oh sorry, ada yang tertinggal kampretnya guys. Oke. Nah kampretnya taruh depan sini, terus kita kickstarter pelan dulu. Oke, aman lancar, terus kita genjot. Nah oke, dia tidak mengeluarkan oli sama sekali. Harusnya itu dia mengeluarkan oli di daerah sini. Nah ini dia lubangnya di sini. Oke, kelihatan kan? Harusnya dia itu mengeluarkan oli di sini, seret menyembur ke depan. Nah kalau sudah seperti ini ada 2 kemungkinan, bisa jadi pompa olinya bermasalah atau ininya yang buntu. Oke, nah sekarang kita cek dulu pompa olinya kondisinya bagaimana, terus nanti kita cek juga lubangnya ini apakah hanya lubangnya yang buntu atau oli pomnya yang bermasalah. Nah posisi oli pom itu ada di daerah sini, di dekat magnetnya. Posisinya nanti magnetnya kita lepas, terus kita bongkar di dalam sini. Itu posisi pompa olinya. Oke, kita bongkar dulu magnetnya, nanti kita cek lagi.
Oke teman-teman, ini dia sudah tak buka bautnya ya. Sekarang kita bongkar. Lah cara bongkarnya itu, bongkar ini tuh di sini tuh ada baut 10. Kalian baut aja yang panjang, nanti dia nempel ke belakangnya sini. Nah ketika nempel ke belakang otomatis nanti kebuka dengan sendirinya. Ketika kebuka kalian pasti baut 10-3, terus tinggal didorong ke depan. Nah seperti ini. Nah oke, udah terbuka. Nah ini dia oli pomnya. Nah seperti yang kita lihat, kondisi oli pomnya seperti ini ya. Kondisi oli pomnya ini nggak nempel ke giginya. Coba lihat. Nah harusnya itu dia nempel ke dalam gini. Nah ini oli pomnya, posisi oli pomnya ini kurang masuk ke dalam. Nah dia itu lepas keluar. Nah sekarang kita coba lepas dulu. Nah jadi posisi giginya ini dia itu kurang nempel ke dalam, kurang masuk ke dalam. Jadi dia itu nggak kena posisi, nggak kena ini ya, gigi rasio yang sini ya. Jadi dia itu nggak ikut putar. Nah sekarang kita coba kita pasang, terus nanti kita tes apakah dia mengeluarkan oli atau tidak. Kalau nggak mengeluarkan oli, bisa dipastikan oli pomnya yang bermasalah. Oli pomnya itu ada di sini, ada baut 2 ini. Oke, yuk langsung saja dicoba dipasang dulu, terus kita cek hasilnya. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, tadi gigi plastiknya itu, gigi oli pomnya udah tak pasang ya, terus tak baut. Nah ini ada 3, terus dicek dulu. Oke, kita cek apakah mengeluarkan oli atau tidak. Oke, di kickstarter gitu lah ya. Oke, nah ini dia olinya. Meskipun tidak mancur dengan deras, tapi dia itu mengeluarkan oli banyak sekali. Coba dicek lagi. Oke. Nah olinya itu keluarnya dari situ tuh. Nah merembes ke bawah. Nah ini dia, tadi itu tidak mengeluarkan, pada awal tadi dia tidak mengeluarkan oli sama sekali meskipun di kickstarter beberapa kali. Tapi ini sekali kickstarter dia langsung mengeluarkan oli. Berarti permasalahannya tadi ada di gigi yang kurang pas pemasangannya. Nah kenapa giginya bisa keluar? Kenapa giginya tadi tidak pas? Apakah pemasangannya kurang pas, atau ada ring, atau ada sesuatu yang hilang dari gigi tersebut? Sekarang kita bongkar lagi, kita cek lagi apakah ada sesuatu yang bermasalah. Oke teman-teman, ini dia tak bongkar lagi ya tutupnya ya. Tak bongkar lagi tutupnya. Setelah saya analisis berulang kali, ternyata memang ininya itu yang longgar nih. Tunggu tak pasang dulu. Nah seperti ini. Memang ininya yang longgar, lubang ininya yang longgar. Oke, entah pemasangannya yang salah atau memang kualitas plastiknya ini yang sudah kalah. Kita juga nggak tahu ya, dan nggak bisa ngejudge bengkel yang lama karena memang ini bahannya dari plastik. Nah coba perhatikan, lebih dekat. Nah coba perhatikan ini lah, dia itu lah, meskipun giginya di atas ini sudah pas, tapi dia itu masih kocak. Harusnya ini nggak kocak, harusnya itu plek rapet dan tidak oblak kanan kiri gini. Oke, nah dampaknya jika ada oblak kanan kiri seperti ini, nanti bisa jadi slip kayak tadi. Nah seperti ini. Nah ini dia slip seperti ini. Tunggu, kita ambil dulu. Jadi nanti takutnya misalkan ini gigi seperti ini, misalkan dia pas gini ya, ketika dia oblak otomatis dia itu posisinya di luarnya seperti ini, seperti posisi awal tadi, karena ininya yang udah longgar. Oke, jadi untuk teman-teman mekanik bisa lebih waspada lagi, bisa lebih hati-hati lagi dalam mengerjakan kendaraan bermotor. Oke, jadi permasalahannya itu ada di sini.
lubang ini yang oblak, entah pemasangannya atau kualitas plastiknya yang sudah kalah. Nah, bukti kalau gigi ini posisinya ada di luar seperti ini, kalian lihat ini. Nah, ini gigi yang sebelah sini ini udah aus, oke, tapi yang sebelah sini masih mulus. Oke, perhatikan ujungnya ya. Yang sini masih mulus, tapi yang sini sudah aus kemakan gigi yang di sini tadi. Nah, ini membuktikan kalau posisinya itu dia itu berada di luar seperti ini. Jadi yang ini yang muter, tapi ininya nggak ikut muter. Jadi makanya ininya aus kemakan. Oke. Nah, karena ini menunggu barangnya belum ready barangnya, jadi kita nunggu. Videonya cukup sampai sini. Semoga bisa menambah wawasan kalian dalam berkendara sepeda motor. Yang baru bergabung jangan lupa like dan subscribe video ini, karena like dan subscribe itu gratis. Kalian juga boleh komen-komen di bawah sini, kita berbagi ilmu di kolom komentar. Yus, nanti dibelikan partnya yang ini terus di betulin lagi. Oke, terima kasih.